Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilahkan. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Di materi subtema 3 kali ini kita akan belajar pembelajaran 1, 2, dan 3 yang mencakup materi tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks dan menandainya, cara menjaga dan memelihara kesehatan organ pernapasan, pengertian cerita bergambar, tanggung jawab terhadap masalah sampah, dan materi terakhir tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Tentu anak-anak sudah membaca teks yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya yang telah ada di buku tema anak-anak. Bagaimana? Anak-anak sudah tahu kan bahaya dari kabut asap itu? Nah, kabut asap sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama bagi organ pernapasan pada manusia. Berhubungan dengan teks tersebut, kita bisa mempelajari tentang menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks dan menandainya. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang kita baca. Seperti yang telah disampaikan Bu Fitri sebelumnya, bahwa kata tanya yang bisa digunakan apa, siapa, berapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Selanjutnya, untuk lebih memahami isi teks, kita dapat mencari kosakata baru yang tidak kita ketahui dan mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI. Nah, dari situ kita akan lebih memahami isi teks yang kita baca. Dari teks tersebut kita juga tahu tentang cara menjaga dan memelihara kesehatan organ pernapasan, terutama pada saat kita berada di wilayah yang banyak polusinya atau berasap seperti pada cerita, kita bisa menggunakan masker. Kemudian, kita juga bisa makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta hal yang paling penting berhubungan dengan menanam pohon di lingkungan sekitar supaya persediaan oksigen atau udara bersih di sekitar tempat tinggal kita akan semakin banyak. Selanjutnya Bu Fitri punya cerita. Nah, anak-anak simak baik-baik ya. Wah, segar sekali minum dari airan sungai ini. Buang di sini sajalah, mumpung nggak ada yang lihat. Loh, kenapa jadi banyak sampah di sini? Ini pasti ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, cerita yang baru saja anak-anak simak termasuk ke dalam cerita bergambar. Di mana cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog tokoh atau narasi dalam cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Jadi, lengkungan-lengkungan itu dinamakan balon kata. Contoh cerita bergambar yang biasa kita temui adalah komik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur yang ada pada cerita bergambar. Unsur pertama adalah balon kata, di mana balon kata merupakan tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Sedangkan narasi sendiri merupakan
tulisan yang berisi latar tempat, waktu, serta situasi pada cerita. Unsur kedua adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Jadi di cerita tersebut ilustrasinya ada air mengalir, ada manusia, kemudian ada seekor rubah, sampah, dan lain-lain. Kemudian unsur selanjutnya adalah panel. Panel merupakan kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Jadi pada cerita tersebut ada 4 panel. Bisa anak-anak perhatikan ya. Dan unsur terakhir adalah parit. Parit merupakan ruang di antara panel. Jadi ruang-ruang kosong yang menghubungkan antar panel itu disebut dengan parit. Nah, berhubungan dengan cerita tersebut, kita juga bisa membahas tentang tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Nah, dengan sikap bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga apabila orang di cerita tadi tidak membuang sampah sembarangan, pasti si rubah tidak akan menggerutu dan tetap bisa merasakan segarnya minum dari airan sungai tersebut. Kita juga akan membahas tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk sosial, alangkah baiknya jika kita memiliki rasa saling menghargai dan menghormati apapun jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dengan demikian, apabila kita saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain, maka kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi dapat berjalan secara seimbang. Nah, itu tadi materi yang baru saja kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.